Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrana, NIM 1902010062, kelas PAI 7B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi konsep blended learning, manfaat serta langkah-langkah blended learning, dan karakteristik kelebihan dan kekurangan blended learning. Adapun pengertian blended learning artinya adalah salah satu inovasi yang diterapkan di dalam dunia pendidikan. Jadi, model pembelajaran blended learning ini adalah metode pembelajaran dengan cara menggabungkan antara pembelajaran tatap muka di dalam ruangan kelas dan juga pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Pembelajaran itu tidak hanya bersifat formal tetapi juga pembelajaran yang bersifat informal. Blended learning merupakan salah satu isu pendidikan terbaru dalam pengembangan globalisasi dan teknologi. Banyak institusi atau praktisi yang telah mengembangkan dan memberikan definisi dengan bahasa mereka sendiri sesuai dengan tipologi praktik blended learning itu sendiri. Adapun konsep blended learning ini memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pembelajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kompetensi pengajaran learning atau face-to-face dengan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Definisi blended learning bergantung pada berbagai kebutuhan dan persyaratan dari individu dan kelompok. Dalam hal ini, institusi pendidikan, persyaratan tersebut bisa saja dibuat dengan memperhatikan kondisi guru dan siswa dan institusi tersebut. Definisi blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka tradisional dengan pembelajaran online yang menggunakan teknologi pembelajaran online sinkron dan asinkron. Adapun manfaat dari blended learning ada 6, yaitu yang pertama, lebih fleksibel, yang kedua, hasil belajar yang efektif, yang ketiga, meningkatkan interaksi dan ketertiban peserta didik, yang keempat, mampu meningkatkan kepuasan belajar, yang kelima, partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif, yang keenam, menghemat biaya serta waktu. Adapun karakteristik blended learning ada 3, yaitu yang pertama, menggabungkan beragam cara penyampaian, yang kedua, kombinasi pengajaran secara langsung, yang ketiga, perpaduan antara mengajar dan gaya pembelajaran efektif, yang keempat, guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam blended learning yaitu yang pertama, setiap kelas siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kedua, membuat jadwal mengenai pelaksanaan model pembelajaran blended learning ini dengan ketentuan kedua kelompok tersebut tidak melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan tatap muka dan daring dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Apabila pada hari Senin kelompok A melaksanakan tatap muka di sekolah, maka kelompok B melaksanakan pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Kemudian di hari selanjutnya, yaitu hari Selasa, siswa yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah yaitu kelompok B, sedangkan kelompok A melaksanakan pembelajaran daring di rumah masing-masing. Terakhir, penjadwalan tersebut terus dilakukan secara bergantian. Adapun kelebihan dan kekurangan blended learning. Kelebihan blended learning ada 3, yaitu lebih efektif, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga hemat tenaga dan ongkos. Adapun kekurangan blended learning ada 4, yaitu yang pertama, biaya tinggi, yang kedua, kompetensi tidak mempunyai target, yang ketiga, rentan manipulasi, yang keempat, semua tergantung pada sumber dan teknologi. Baik, itulah penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.